Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semua. Balik lagi dalam acara Malam Minggu bersama Teknokra yang akan menemani malam minggu kamu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Buliano Ado Bastotan dari Prodi Pendidikan Sejarah 2019. Di sini saya sebagai magang dari Teknokra yang akan memandu jalannya acara pada malam minggu hari ini. Pada malam minggu kali ini, kita akan ngobrol dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau yang biasa disingkat DPM. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita undang Ketua dari DPM Unila 2020. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdi Rohman. Saya asal jurusannya Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 2017, yang sekarang diberikan amanah sebagai Ketua DPMU KBM Unila 2020. Kebetulan 4 hari yang lalu dapat undangan dari teman-teman Teknokra untuk bisa membersamai di agenda rutin, yaitu agenda malam minggunya ya, malam minggu bersama Teknokra. Ya, betul. Semoga ini bisa menjadi membawa kebermanfaatan sama teman-teman mahasiswa dan para peserta atau penonton ya, Amin, pemirsa amin. dari agenda Teknokra ini. Kalau saya aslinya dari Banten. Oh ya. Kalau saya asli dari Banten, kebetulan kemarin waktu pas lagi masa-masanya pandemik banget, ya juga di rumah Hmm. gitu, sempat di rumah juga gitu. Tapi alhamdulillah Iya. hari ini sudah di Bandar Lampung, sudah kembali beraktivitas dengan agenda-agenda yang bisa kita maksimalkan walaupun kita tahu pasti ada keterbatasan karena pandemi ini. Mungkin kira-kira itu Betul, betul. perkenalannya. Ya, ya sebelumnya terima kasih banyak nih Bang udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara malam minggu bersama Teknokra ini. Langsung Ya, saja ya Bang, kita ke acara inti, yaitu pertanyaan-pertanyaan. oke oke. Jadi yang pengen ditanyain itu nih Bang, sebenarnya DPM itu sejenis lembaga atau UKM apa sih Bang? Bisa dijelasin nggak Bang? Oh, boleh boleh. Kalau DPM ini sebenarnya dia termasuk dalam lembaga kemahasiswaan, ya, lembaga kemahasiswaan. Itu beda-beda sih penyebutannya ya di setiap kampus. Kalau yang saya tahu di UNJ itu ada Ormawa dengan Opmawa, gitu. Organisasi kemahasiswaan ada apa ya, satu lagi itu istilahnya di luar dari kemahasiswaan itu. Dan kan kalau misalnya Ormawa itu di UNJ masuknya BEM, DPM, terus teman-teman legislatif dan eksekutif gitu. Dan UKM itu masuknya ke Opmawa. Nah, di Unila itu ada dua penyebutan gitu, ada lembaga kemahasiswaan dan UKM. Sebenarnya sama-sama sama aja gitu, sama aja. Mungkin cuman tupoksi dan kinerja ataupun tugas pokok dan fungsinya yang berbeda gitu. Karena kalau DPM ini dia bergerak ke arah legislatif dia ya, dan keterwakilan dari mahasiswa itu. Kira-kira kayak gitu. Jadi DPM ini termasuk lembaga kemahasiswaan ya Bang? Ya, termasuk lembaga kemahasiswaan yang tergabung Nah, dalam keluarga besar mahasiswa. Hmm. oh, nah sebagai lembaga kemahasiswaan ini Bang, kegiatan DPM itu ngapain aja sih Bang? Sebagai lembaga kemahasiswaan itu sendiri, yang kita ketahui kan sebagai lembaga legislatif, kan gitu Bang? Ya, betul betul. Jadi kalau misalnya kalau misalnya perbedaannya lembaga kemahasiswaan dengan UKM atau kita lah menyebutnya Ormawa gitu ya. Perbedaannya kita ini progjennya itu dilandasi dengan undang-undang atau konstitusi. Mungkin kalau UKM setiap UKM-nya ada namanya ADART Hmm. ya, ada ART aturan yang dibentuk oleh masing UKM itu gitu. Nah kalau kita menjalankan amanah konstitusi ataupun undang-undang yang dibentuk secara bersama dalam forum. Nah kalau untuk rincian kegiatannya eh, apa namanya DPM ini menjalankan 3 fungsi. Yang pertama adalah legislasi, pengawasan, dan anggaran gitu. 3 fungsi ini yang nanti dijabarkan dalam Prokja ataupun Renstra, rencana strategis gitu. Kalau untuk lebih konkretnya mungkin kita lebih banyak ke kunjungan kerja gitu kan, rapat dan sidang yang pokoknya gitu ya, pokok-pokok kegiatannya. Tapi di luar itu kita juga punya amanah untuk
pengkaderan untuk regenerasi. Karena memang lembaga kemahasiswaan khususnya DPM ini perlu ada regenerasi ataupun penerus yang dia paham, yang sudah di apa istilahnya ya, di kader dari awal, dari dia awal masuk kampus, dikenalkan dengan lembaga legislatif, sehingga nanti ketika masanya telah tiba, mereka berada di posisi pimpinan ataupun anggota, itu sudah mengetahui itu voksi itu, begitu. Karena DPM pun perlu tetap dipertahankan, memang pentingannya dalam keluarga besar mahasiswa ini sangat penting, memegang peran penting. Selain itu juga ada kegiatan tambahan seperti training legislatif gitu kan. Ini yang dikhususkan untuk semua mahasiswa, yang dituju untuk semua mahasiswa umum agar menambah wawasan bagaimana kelegislatifan mahasiswa di sebuah kampus. Kira-kira kayak gitu kegiatannya. Jadi fungsinya sebenarnya sebagai lembaga legislasi, anggaran dan pengawasan. Bisa dijelasin nggak nih Bang? Legislasi ini apa, anggaran ini kayak gimana, dan pengawasan ini seperti apa? Nah ya, jadi DPM ini dibentuk sebenarnya untuk melatih mahasiswa berlegislasi ria, istilahnya bahasa saya ya. Bagaimana kita belajar menjadi mahasiswa yang memiliki peran legislatif. Nah, gitu. Nah, legislatif ini kan dia kalau misalnya kita tahu ada trias politika kan ada 3 unsur. Nah, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif gitu. Nah, memang perannya legislatif ini adalah untuk membentuk legislasi dulu ya. Fungsi legislasi ini untuk membentuk ataupun merevisi ataupun mengamandemen dari undang-undang ataupun peraturan ataupun konstitusi, itu legislasi. Yang kedua pengawasan. Nah, pengawasan ini dia sebagai penyeimbang gitu ya, atau sebagai watchkeeper gitu ya, kalau bisa disebut sebagai lembaga yang mengawasi kinerja dari eksekutif atau BEM-nya gitu. Nah, kebetulan nanti hari Senin besok kita mau mengadakan LHKS ya, laporan hasil kinerja setengah periode yang dilaporkan oleh BEM kepada kita, itu bentuk dari salah satu perwujudan dari fungsi pengawasan. Dan yang ketiga adalah anggaran. Anggaran ini masuk ke fungsi pengawasan terhadap BEM. Jadi alur uang masuk uang keluar lah ya, kalau misalnya kita bahasakan secara umum, itu memang diawasi oleh DPM sendiri gitu. Kira-kira seperti itu dari 3 fungsi yang tadi. Jadi jadi tidak jauh beda dengan lembaga-lembaga legislatif pada umumnya di suatu negara ya Kak, mengawasi ya. mengawasi badan eksekutif itu sendiri ya Kak. Iya benar. Ya, yang tadi yang pengen saya tanyakan yang tadi itu pengkaderan itu kayak gimana ya Kak, pengkaderan dari DPM itu sendiri? Nah iya, jadi kalau di kita ada namanya legislator muda, atau disebutnya disingkatnya LM gitu. Legislator muda ini ajang kita untuk mengkader mahasiswa baru yang istilahnya tertarik ataupun ingin mengetahui seluk-beluk dari lembaga legislatif itu gitu. Nah, sistem pengkaderannya ya seperti sama lah kayak di UKM atau di Hima gitu ya. Ada pemagangan, ada apalagi istilahnya kegiatan-kegiatan rutin untuk pengkaderan dan perkenalan, itu untuk mahasiswa baru ya. Ada juga staff gitu. Mungkin beberapa UKM ada yang menamainya staff juga gitu ya, staff ahli gitu kalau di DPM. Nah, staff ahli ini juga kita angkat untuk sebagai pembelajaran juga bagi mahasiswa yang ingin mengetahui kinerja ataupun tupoksi dari lembaga legislatif itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Karena di DPM sendiri ada badan PSDM, namanya. Apa itu Kak PSDM? Pengembangan sumber daya manusia. Kalau di UKM mungkin kaderisasi, ada yang menyebut kaderisasi ya, ada mungkin beda-beda bahasa. Kalau di DPM namanya PSDM, kira-kira kayak gitu. Oh, jadi pengkaderan ini dikhususin buat mahasiswa-mahasiswa baru itu ya Kak? Mahasiswa baru ya. Jadi proses pengkaderan itu nanti gimana Bang? Diseleksi lagi atau ada apa gitu? Ada pelatihan-pelatihan atau bagaimana Bang? Nah iya, jadi ada pelatihan-pelatihannya juga gitu. Ada seleksinya juga, sama lah beberapa kayak wawancara yang pada umumnya gitu. Nah, untuk treatmentnya ataupun latihan ataupun yang kita berikan kepada mereka, itu salah satunya dengan cara
men-challenge gitu kan, menantang teman-teman lembaga legislator muda ini untuk membuat sebuah kegiatan. Nah, salah satunya itu training legislatif itu. Training legislatif ini memang ditujukan kepada apa namanya maba ataupun kader-kader muda kita gitu untuk melihat sejauh mana kemampuan mereka di lembaga DPM ini gitu kira-kira. Ya, eh jadi apa namanya? Pengkaderan ini untuk tahun ini sendiri itu kayak gimana, Bang? Apa banyak yang ikut atau gimana, Bang? Nah, Untuk tahun ini sendiri? ya kalau untuk staff kan staff kita dibukanya dari awal tahun ya, dari awal kita dilantik Hmm. sebagai DPM gitu. Kalau untuk staff, Hmm. alhamdulillah kemarin kita rekor itu hampir 200, ya hampir 200-an lah ya, 200 sekian, saya lupa pastinya berapa gitu. Untuk staff ya, untuk staff ahli. Staff ini berarti angkatan 2018 dan 2019 yang sudah masuk duluan di kampus. Nah, kalau untuk legislator muda yang baru nih, yang baru akan, ya ini kita belum belum tahu berapa yang akan kita capai gitu. Tapi memang ya sangat terkendala dengan agenda adanya pandemik ini gitu ya. Demi ini. Benar sekali. Karena kan kita juga belum tahu secara pasti nih PKKMB bentuknya seperti apa gitu. Kita juga belum sampai tahap sana untuk bagaimana nanti kita merekrutnya. Baru dibuat plan A sampai B lah, plan A plan B gitu kira-kira. Nah, kan terhalang pandemi nih, Bang. Jadi cara DPM ngatasin kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada periode kepemimpinan ini gimana, Bang? Di tengah pandemi ini. Itu caranya. Ya, kalau boleh saya cerita juga ya, di DPM ini juga sebenarnya kita sangat istilahnya apa ya, terkesan memberikan dampak yang sangat luar biasa pada DPM gitu. Kenapa? Karena kita sekarang masih terkendala tentang teknik sidang. Kan kalau DPM ini pasti sangat identik sekali dengan sidang ya, sidang, dan sidang. Karena legislasi tadi gitu. Nah, kita memang belum sampai pada tahap penyesuaian bagaimana sidang berdasarkan online gitu. Kita belum sampai sana karena kita takut menyalahi aturan yang ada, dan kita pun melihat kalaupun sidang itu dilaksanakan secara online gitu melalui meeting room gitu kan, itu sepertinya tidak akan terlalu efektif, sehingga kita tunda dan kita mulai dengan pembahasan. Nah, insya Allah nanti karena ini sudah masuk ke AKB ya, adaptasi kehidupan baru atau new normal, berarti kita punya potensi atau punya optimisme bahwasannya sidang ini bisa kita lakukan secara offline, tapi dengan protokol COVID yang ada. Jadi insya Allah di DPM juga kita buat protokol internal, agar kita bisa melaksanakan sidang-sidang kita secara normal dan offline. Itu untuk sidang. Kalau untuk kegiatan lainnya memang sampai ada beberapa kegiatan yang kita remstrakan kembali atau kita ajukan ulang gitu. Kita ajukan ulang kepada MPM seperti training legislatif ini. Sepertinya dengan kondisi yang seperti ini kita tidak akan mengadakan training legislatif gitu. Kenapa? Jadi karena training legislatif itu belum ya, Bang? Belum terlaksana. Memang jadwalnya di bulan September ini atau di bulan Oktober. Jadwalnya di timeline-nya seperti itu. Tapi kan kita belum tahu nih. Tapi anggota-anggota yang ingin ikut sudah ada, Bang? Nah, itu kalau untuk anggota-anggotanya kita pastikan banyak, karena memang untuk staff kita wajibkan gitu kan. Dan juga nanti ada legislator muda atau maba yang akan ikut di sana, kita hadir gitu. Dan beberapa DPM yang kita undang. Nah, tapi karena adanya pandemi seperti ini, kita belum bisa memastikan gitu. Belum bisa memastikan apakah akan berjalan secara langsung atau adanya peralihan sistem gitu, yang tadinya offline ke jadi online, itu belum sampai pada tahap sana gitu kira-kira. Jadi kegiatan sidang ini belum dilaksanakan selama pandemi ini, Bang? Kalau untuk sidang belum, tapi kalau untuk pembahasan, jadi kan kalau untuk sidang itu hanya ketok palu ya, hanya untuk mengesahkan gitu, mengesahkan dari suatu pembahasan. Itu belum, dan itu rencananya insya Allah di bulan Agustus ini, di pertengahan Agustus kita coba jalankan new normal, sidang secara langsung. Tapi untuk pembahasan kita sudah jauh-jauh hari, dari
awal apa namanya pandemi pun kita tetap pembahasan-pembahasan. Jadi nanti di akhir tinggal kita kita sahkan aja gitu di sidang. Gitu kira-kira. Jadi selama pandemi ini dari bulan yang kita tahu dari bulan Maret sampai sekarang lah ya, udah ngelakuin kegiatan apa aja Bang DPM ini? Alhamdulillah kita bertransformasi dan beradaptasi secara baik ya dengan adanya pandemi ini. Kita sudah banyak melakukan kegiatan dari mulai penggalangan dana bersama teman-teman lembaga mahasiswa lainnya. Itu yang pertama awal ya. Yang terus ada bukan sidang, reses ya atau turun dapil, pulang dapil, jaring aspirasi reses itu alhamdulillah semua fakultas terlaksana di bulan terakhir itu kemarin bulan Juli, bulan Juni itu sudah terlaksana selesai untuk reses dan beberapa kegiatan seperti sosialisasi dan apa namanya kunjungan dengan kampus lain pun sudah terlaksana alhamdulillah dan semuanya melalui meeting room atau Google Meet ataupun Zoom meeting gitu secara online gitu ya. Jadi walaupun selama pandemi ini istilahnya masih produktif lah ya Bang, melakukan kegiatan-kegiatan Alhamdulillah. Jadi selanjutnya nih Bang, pertanyaan DPM kan sebagai lembaga legislatif itu udah ngebuat yang kita tahu kan buat undang-undang ya Bang, RUU semacam itu kan? Ya. Nah, selama ini udah buat apa aja Bang DPM ini? Membuat RUU apa aja kira-kira? Kalau untuk RUU yang disahkan itu belum ada sampai saat ini. Ya. Belum ada. Karena kalaupun sudah ada, pasti kita akan publikasi dan melalui sistem sosialisasi. Seperti itu ya. Tapi yang sedang dirancang ataupun dalam tahapan untuk RUU ini memang belum kita lanjutkan. Gitu. Belum kita lanjutkan. Tapi yang kita tempuh sekarang itu program legislatif mahasiswanya yaitu diantaranya adalah revisi dan amandemen. Jadi kita kan punya konstitusi ya. Konstitusi kita kan terakhir tuh 2016 dibentuknya. Pada tahun ini kita sedang tahap pengamandemen ataupun pembahasan amandemen konstitusi ini. Insya Allah ditargetkan Agustus selesai. Nanti kita sidangkan, nanti insya Allah kita akan publikasi menjadi konstitusi 2020. Gitu, setelah melalui proses amandemen. Kira-kira kayak gitu. Kalau untuk program legislasi mahasiswanya gitu. Jadi proses RU-nya ini udah dirancang ya Bang, nanti akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk sidangnya. Seperti itu Bang? Ya, itu untuk konstitusi ya, untuk konstitusi. Jadi bukan untuk rancangan undang-undang. Nah, yang kemarin mungkin yang sempat jadi pertanyaan banyak teman-teman yang RUU UKM itu ya, pembubaran dan pembentukan itu memang belum kita lanjutkan tahapannya. Kenapa? Karena kita belum bertemu dengan teman-teman UKM juga. Jadi memang belum kita lanjutkan, belum kita bahas pula di DPM. Makanya kita sekarang fokusnya lagi mencoba untuk mengamandemen konstitusi. Gitu. Nanti yang Agustus ini, insya Allah adalah konstitusi yang akan kita sidangkan. Hasil dari pembahasan amandemen. Kira-kira kayak gitu. Apa dalam amandemen itu ada yang masalah itu Bang, yang pembubaran UKM itu? Nah, kalau untuk masalah itu, jadi mungkin mumpung sekalian kita lagi live nih sama Teknokra ya, kita sedikit bahas tentang RUU pembubaran dan pembentukan UKM nih. Jadi memang di konstitusi yang dibuat tahun 2016, gitu kan, artinya sekitar 4 tahun silam ya, atau ya 4 tahun silam lah kira-kira. Itu sudah dibentuk aturan tentang UKM gitu, alur pembentukan atau alur pembubaran gitu kan, di konstitusi itu sudah ada gitu. Artinya sebelum adanya rancangan undang-undang ini yang kemarin RUU 2019 itu dibentuk, sebenarnya jauh dari sebelum tahun 2019 itu sudah ada aturannya di tahun 2016 di konstitusi. Memang tidak secara rinci gitu. Kalau dalam bahasa hukumnya itu konstitusi ini sebagai basic gitu, bukan sebagai saya lupa paham, bukan sebagai penjabaran yang sangat rinci dari undang-undang. Makanya adanya undang-undang untuk menjabarkan lebih rinci dari konstitusi tadi. Gitu. Nah,
aturan yang dibahas oleh konstitusi mengenai pembentukan UKM gitu kan dan pembubaran itu sebenarnya memang tidak terjadi masalah gitu. Tidak terjadi masalah di tahun ini. Maksudnya tidak terjadi apa namanya penyalahan ataupun kontra terhadap undang-undang yang baru gitu. Jadi insya Allah mungkin kalau untuk masalah aturan UKM ini tidak ada perubahan secara signifikan ataupun amandemen secara signifikan. Karena memang dari awal tahun 2016 itu sudah dibentuk dan saya rasa setelah melalui pembahasan tidak ada sesuatu yang perlu kita perdebatkan ataupun perlu kita ubah dari awal dari tahun 2016 tadi. Kalau Mungkin boleh di tahu yang poin-poin tahun 2016, yang tahun 2016 itu konstitusinya kayak gimana bunyinya ya, Bang? Yang tentang pembubar UKM itu, pembentukan UKM. ada beberapa poin, kalau saya tidak salah ada empat atau lima. Kalau mau lebih apa namanya lengkapnya lagi, mungkin teman-teman bisa download aja di profil IG DPM ini, ada linknya tentang undang-undang. Nah itu semua ada di situ. Buka aja atau download aja di Konstitusi 2016. Baca di situ poin-poinnya seperti apa, gitu, kira-kira. Karena Jadi, kalau saya rada lupa gitu poinnya. kalau mau ngakses RU apa RUU ini buat mahasiswa ini tinggal gimana tuh, Bang? Buat ngaksesnya itu Konstitusi kayak gimana, Bang? ya gimana? Buat mahasiswa-mahasiswa lain yang ingin mengakses RUU yang akan dibuat dan yang akan disahkan itu seperti apa, gimana, Bang? Cara mengaksesnya? Oh, kalau untuk RUU sekali lagi memang kita belum tahap pembahasan, ya belum ada bahasan lagi. Makanya kita tidak publikasi, tapi memang pernah kita publikasi sekali di grup diskusi. Di grup diskusi mungkin beberapa teman-teman ada yang masuk di situ, pernah kita share juga terkait naskah akademik, rancangan undang-undangnya seperti apa, bentuknya itu sudah kita share. Nah, tapi untuk masalah seperti apa namanya RUU ini itu kita tidak lanjutkan gitu, pembahasannya belum kita lanjutkan. Jadi yang kita fokuskan semester ini adalah amandemen konstitusi yang tadi cara mengaksesnya ada di link deskripsi di profil IG DPM. Kira-kira kayak gitu. Nah, buat sosialisasi dari DPM itu sendiri seperti apa, Bang? Sosialisasi agar Masalah mahasiswanya sadar akan konstitusi ini, Bang. Gimana tuh, Bang? jadi kalau untuk membahas apa namanya sosialisasi konstitusi itu memang sebenarnya tugas pokoknya ada di MPM gitu. Tapi menjadi tugas tersirat DPM pun mencerdaskan dan mensosialisasikan konstitusi ini. Gitu. Apa namanya kita di DPM itu punya project di komisi 2 ya, di komisi 2 ada namanya ngopi gitu, ngobrol perkara konstitusi gitu. Memang untuk tahapan awal kita sasarannya baru di kader-kader kita gitu ya untuk penjelasan konstitusi itu. Tapi harapannya dari staf-staf ini juga mencerdaskan setidaknya teman sekelasnya, teman seangkatannya, teman sejurusannya, teman sefakultasnya. Itu melalui staf gitu ya. Selain itu, kita setiap reses gitu kan, setiap reses itu kan setiap fakultas yang diundang semua mahasiswa, ya kan diwajibkannya adalah apa namanya lembaga kemahasiswaan dan UKMF gitu ya di fakultas itu. Nah kita sambil membahas dan berdiskusi tentang konstitusi gitu. Konstitusi ini bagaimana kita menjelaskan kepada mereka ataupun mereka ada yang ingin ditanyakan itu saling tanya jawab di forum reses itu. Itu kira-kira seperti itu tahapannya. Jadi kayak forum gitu ya, Bang? Reses itu? Nah, ya, forum seperti itu. Memang kita harapannya sih ke depannya memang semua mahasiswa itu paham dan mengerti terkait konstitusi ini sehingga keberjalanan demokrasi kita di kampus ini semakin bagus lah gitu. Bagaimana yang kita rasakan di Indonesia ya. Sekarang alhamdulillah masyarakat itu tercerdaskan dan semua sudah mulai melek politik lah bahasanya gitu ya. Sudah mulai banyak mengetahui tentang undang-undang dan yang lainnya. Itu luar biasa dan kemajuan untuk kita. Nah, kita juga harus mulai di Unila ini dengan hal tersebut. Tapi yang saya tahu ini kan mahasiswa ini kadang-kadang banyak yang apatis lah istilahnya.
terhadap konstitusi kampusnya sendiri itu Bang. Gimana itu Bang buat DPM mengatasinya Bang? Nah, betul. Nah, sebenarnya gitu ya, pada dasarnya inilah tugas yang sebenar-benarnya DPM gitu. Bukan hanya mengawasi, terus bukan hanya mengerjakan kegiatan-kegiatan tambahan, tapi bagaimana eh, konstitusi ataupun undang-undang ini yang dimiliki oleh DPM, yang disahkan oleh kita bersama, itu diketahui oleh mahasiswa. Nah kan DPM ini kan perwakilan dari setiap fakultas. Saya dari ekonomi gitu kan. Ada yang dari FKIP, ada yang dari MIPA, teknik gitu kan, dan yang lain-lainnya lah gitu. Secara tidak langsung kita secara individu, saya ini punya kewajiban untuk mencerdaskan teman-teman saya di ekonomi gitu. Bagaimana ekonomi ini setidaknya paham bahwa kita punya konstitusi, kita punya undang-undang gitu. Kita punya ketetapan MPM dan yang lain-lainnya lah. Uh, walaupun apa namanya ya, apatis ini tidak bisa kita hindari gitu ya, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita elakkan gitu kan dari apa namanya kehidupan ini gitu ya. Pasti ada aja orang yang tidak mau peduli ataupun memang bukan menjadi urusan mereka gitu. Tapi bagaimana setidaknya kita mencoba untuk memahamkan kepada mereka bahwasannya di kampus ini ada sistem demokrasi yang sedang kita jalani gitu. Dan ini adalah aturannya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi balik lagi ke individu itu dan kita bantu coba dengan forum yang lebih resmi yang diadakan oleh DPM lewat reses itu. Kira-kira kayak gitu. Ya, baik, terima kasih Bang. Yang ingin saya tanyakan lagi nih Bang, proses pertimbangan membuat undang-undang itu seperti apa Bang dari DPM itu sendiri? Pertimbangan untuk Jadi membuat DPM. nah, kalau untuk proses pembentukan itu kita juga nggak main-main ya, karena ada aturannya. Ada namanya undang-undang tahapan pembentukan undang-undang nih, undang-undang yang membahas tentang tahapan pembentukan undang-undang. Itu undang-undang itu pun dibentuk sudah jauh sekali lama, tahun 2015 kalau saya tidak salah. Itu sudah ada undang-undangnya bagaimana proses dan tahapan itu dijelaskan sehingga DPM ini bisa membentuk sebuah undang-undang. Yang pertama, kalau saya tidak salah ya, ini seingat saya gitu. Yang pertama memang kita perlu adanya jaring aspirasi terhadap halayak umum ke masyarakat. Jadi kita jaring aspirasi ke masyarakat yang ada di fakultas, jurusan maupun sampai pada tahap di kelas, apa yang mereka sedang permasalahkan, apa yang mereka sedang rasakan dan apa yang masalah yang sedang mereka rasakan gitu. Nah, nanti pembahasan ini akan dibawa ke sidang DPM. Jadi setelah reses nih jaring aspirasi kita rapat, kita bahas nih kira-kira nih di ekonomi ada permasalahan ini, di fisip ada permasalahan ini ada permasalahan ini. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu coba kita jawantahkan, kita coba outputkan dengan undang-undang gitu. Dari undang-undang itu coba kita buat naskah akademik, kita buat coba bahasa hukumnya seperti apa. Sudah rampung, sudah semuanya secara formil dan material itu selesai, itu coba kita sosialisasikan lagi. Gitu. Kita reses lagi, kita turun lagi ke lapangan, jaring aspirasi lagi. Pihak-pihak yang terkait yang diikat dalam undang-undang ini kita coba beritahu nih kita akan ada produk undang-undang dengan alasan tadi ya, permasalahan tadi yang kita dapatkan, terbentuklah undang-undang ini. Kira-kira bagaimana, disetujui atau tidak, atau ada masukan dan ada saran lain bagaimana, kita coba diskusikan. Itu masuk dalam namanya sosialisasi tahap 1. Kan? Setelah sosialisasi tahap 1 sudah menerima semua komentar, masukan, revisi dari teman-teman yang tadi kita temui, kita balik lagi ke sidang DPM pembahasan itu untuk membahas tadi respon teman-teman yang di masyarakat Unila gitu ya. Bagaimana? Jadi lalu dari hasil-hasil tadi kita simpulkan, kita sepakati apa hasilnya dan kita sosialisasikan lagi kepada pihak-pihak terkait bahwasanya ini loh hasil dari revisi pembahasan teman-teman jadinya seperti ini gitu. Nah, itu masuk ke dalam sosialisasi tahap 2. Setelah sosialisasi tahap 2 itu masuk ke sidang paripurna untuk mengesahkan undang-undang. Yang mengesahkan tetap presiden dihadiri dengan sidangnya itu ada DPM dan MPM gitu. Disahkan dalam 7 hari secara langsung undang-undang itu akan berlaku gitu. Kira-kira seperti itu.
untuk tahapan undang-undangnya. Itu kan tahap pertimbangan yang pertama nih Bang, aspirasi dari mahasiswa. Nah, pertimbangan-pertimbangan selanjutnya itu kayak gimana Bang? Apa aja pertimbangan-pertimbangannya? Selain aspirasi dari mahasiswa itu sendiri. Nah, yang paling pokok utama adalah pertimbangannya adalah dari aspirasi mahasiswa tentunya ya kan. Yang kedua, kita melihat dari undang-undang yang sudah berlaku gitu. Undang-undang yang sudah berlaku, yang sudah ada, aturan yang sudah ada, coba kita bahas gitu kan, permasalahan ini sudah terjawabkah atau sudah pernah adakah aturan yang mengatur itu gitu kan. Kalau memang tidak ada, berarti perlu ada undang-undang baru. Tapi tidak lantas juga undang-undang baru ini secara brutal gitu ya, bahasa saya, kita buat secara bebas gitu. Artinya karena memang belum ada kita buatlah gitu. Tapi tidak ada menimbang dan mengingat gitu. Kan kalau di konsideran tuh ada ya, menimbang, mengingat, memutuskan gitu kan. Nah, Ya. menimbang dan mengingat ini landasannya tetap perlu ada selain dari aspirasi mahasiswa, ada undang-undang sebelumnya gitu. Nah, misalnya ada undang-undang tentang pemira misalnya, pemira ada masukan kok pemira gini gini gini. Nah, kita coba buat undang-undangnya nih. Nah, kita lihat nih kira-kira undang-undang sebelumnya apa nih yang belum menjelaskan masalah tadi, tapi sebenarnya sudah ada akar intinya gitu. Cuman belum dijelaskan secara rinci dan tidak kena aja masalahnya gitu. Nah, itu tadi masuk dalam ke mengingat. Jadi artinya selain tadi jaring aspirasi dari masyarakat, yang kedua adalah bagaimana kita melihat undang-undang sebelumnya yang sudah ada. Bisa menjabarkan, bisa memperinci gitu, dari undang-undang yang sebelumnya dengan masalah yang ada. Kira-kira kayak gitu. Jadi selain aspirasi dari mahasiswa ada eh, undang-undang sebelumnya itu ya Bang untuk menimbang. Ya, Selain itu apalagi pertimbangan-pertimbangan lain Bang dalam membuat undang-undang itu? pertimbangan lain itu ya intinya aspirasi dan undang-undang sebelumnya gitu kan. Kita tetap tidak keluar jalur atau keluar rel dari statut Unila juga gitu kan. Itu sangat fatal ketika ketika ternyata kita buat undang-undang tapi di atas aturan itu sudah ada yang mengaturnya. Itu jadi tidak sesuai dengan kaidah hukumnya gitu. Selain itu eh, apa namanya pertimbangan untuk pembuatan pembuatan undang-undang ini juga melalui persetujuan dan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat langsung terhadap undang-undang. Tadi makanya ada sosialisasi tahap 1, tahap 2 kan. Itu bagaimana kita Hmm. mensinkronkan undang-undang itu bisa disepakati oleh pihak-pihak tertentu ataupun terkait langsung terhadap undang-undang itu. Kira-kira kayak gitu. Nah, setelah ada pertimbangan-pertimbangan ini kan mungkin akan disahkan nih Bang. Nah, proses pengesahannya ini seperti apa Bang? Tadi pengesahannya tadi lewat sosialisasi tahap 1 tadi kan, coba kita Mm-mm. undang-undang yang sudah kita buat, kita beritahu pada pihak-pihak terkaitnya langsung tanggapan mereka gimana, apa yang kurang diminati, apa yang kurang disepakati, apa alasannya apa, kita tampung, kita sidangkan lagi, kita putuskan hasil dari masukan-masukan dan kritik dari teman-teman yang terkait, maka masuk ke sosialisasi tahap 2, penjelasan. Penjelasan ini hasilnya kita setelah sidang, setelah menerima masukan dari teman-teman, ini hasilnya. Dan setelah itu baru disahkan menjadi undang-undang. Kira-kira kayak gitu. Oh ya, baik. Terima kasih Bang. Mungkin dari Ya, teman-teman yang lain yang apakah ingin menanya, silakan di kolom komentar. Jika ingin bertanya kepada Ketua DPM Nila, saya kasih waktu. ya. Kalau untuk teknokrat gimana kegiatannya? Agenda-agendanya lancar? Kalau Teknokras sendiri itu selalu rutin ada kegiatan training secara daring, Bang. Setiap Oh, sekarang minggunya. semuanya sudah melalui Kalau daring Zoom, sekarang. ya betul. Luar biasa. Ini kalau nggak ada yang dari kolom komentar, saya pengen nanya nih, Bang. Dari pertanyaan saya sendiri. Oh ya, boleh, boleh. Yang pengen saya tanya itu, bedanya DPM sama MPM itu seperti apa sih, Bang? Nah, ya. Nah, jadi sejauh saya mengikuti ya, jujur saya Mm-mm. aslinya awalnya bukan dari orang legislatif. Dulunya saya bukan di legislatif gitu. Tapi memang tahun ini saya terjun ke sini gitu. Setelah saya mempelajari dan mengikuti selama 6 bulan ini, eh, bedanya DPM dan MPM itu hanya di
tugas dan kewajiban dan tugas pokok dan fungsinya gitu. Kalau MPM ini majelisnya gitu, majelis permusyawaratan mahasiswanya gitu. Kalau misalnya kita lihat ya, tapi ini bukan menjadi perbandingan apple to apple ya, tapi ini bisa kita coba bayangkan seperti DPR dan MPR gitu. Jadi kalau untuk MPM itu siapa aja anggotanya? Anggota MPM itu adalah anggota DPM gitu. Jadi anggota MPM itu kecuali ketua DPM, presidium inti DPM itu adalah anggota MPM. Dalam keanggotaannya seperti itu. Kalau fungsinya itu MPM tuh dia bisa membuat sidang istimewa, kongres mahasiswa yang itu bisa dihadiri semua masyarakat Unila untuk mengadili misalnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh presiden, wakil presiden gitu kan terhadap amanahnya yang menyangkut konstitusi atau undang-undang, itu bisa diadili di sidang MPM. Selain itu, MPM pun juga punya kewajiban dan punya kewenangan untuk melakukan sidang istimewa terkait apa namanya bukan sanksi apa namanya sengketa pemira. Jadi kalau misalnya pemira ini terjadi sengketa ataupun misalnya ada curangan yang dilayangkan, ada laporan yang dilaporkan dari salah satu paslon ataupun tim ses, itu nanti masuknya ke sidang MPM dan MPM yang berhak untuk memimpin sidang itu dan untuk memutuskan. Kira-kira kayak gitu. Tidak punya kalau MPM nggak punya fungsi legislasi, nggak secara langsung tidak bisa membuat, tapi bisa merevisi konstitusi. Karena konstitusi ini apa namanya kewenangannya MPR. Kira-kira kayak gitu. Ya, baik, terima kasih Bang. Ini ada pertanyaan nih Bang dari kolom komentar dari teman-teman ini, katanya hasil pengawasan untuk lembaga eksekutif ini apa Bang? Kan yang kita ketahui fungsi dari DPM ini pengawasan. Nah, hasil pengawasan untuk lembaga eksekutif ini sejauh ini udah seperti apa hasilnya Bang? Tip. Nah, ini mumpung kita juga live Instagram ya, saya mengundang nih secara non formal. Nanti formalnya melalui pamflet segera ya dari DPM. Mengundang teman-teman semua yang sekarang nonton, pemirsa juga Teknokra, mungkin boleh hadir di hari Senin nanti tanggal 10 Agustus akan ada LHKS namanya. LHKS ini adalah laporan hasil kerja setengah periode dari BEM UKBM Unila 2020 yang akan disiarkan langsung secara live di YouTube insya Allah ya. Nanti teman-teman bisa streaming di YouTube, bisa nonton, kita bedah coba kira-kira selama setengah bulan ini BEM ini sudah melakukan apa saja gitu, sudah memberikan manfaat apa saja, sudah memberikan kontribusi apa saja di masyarakat Unila ini gitu. Nanti coba kita bahas bareng-bareng yang sesuai dengan program mereka. Nah, itu untuk yang diketahui secara umum ya. Tapi memang sebenarnya setiap bulan juga kita ada pengawasan rutin. Nah, namanya itu rapat komisi ya. Kalau saya kurang ini ya, saya kurang ingat gitu. Pokoknya setiap bulan itu ada pengawasan kita berupa rapat komisi. Jadi kita kan ada 4 komisi ya di DPM Unila ini. Ada komisi 1, 2, dan 3 sampai 4 itu. Nah, setiap komisi itu memegang beberapa kementerian yang diawasi. Jadi secara rutin, itu setiap bulan kementerian itu melaporkan kegiatan-kegiatan mereka kepada komisi tadi. Ini merupakan bentuk dari pengawasan. Nah, pengawasan yang sudah kita lakukan, salah satunya adalah mengantisipasi kegiatan-kegiatan BEM yang terkena dampak COVID-19 ini, gitu. Terkena dampak pandemi ini. Kita awasi mereka agar jangan sampai ada pihak-pihak yang menjadi korban dari ketidakterjalankannya program BEM UKBM Unila. Nanti rencananya insya Allah BEM ini akan membuat Renstra baru ya, Renstra terkena dampak COVID ini. Dan nanti kita hasilnya akan coba upload juga hasil dari LHKS nanti di IG DPM. Mungkin kira-kira gitu. Jadi hasil LKHS ini akan diupload gitu Bang. Kalau yang pengawasan rutin itu kayak gimana biar tahu mahasiswa-mahasiswa lain itu Bang? Hasil dari pengawasan rutin ini Bang. Di setiap kementerian BEM itu. Kalau untuk apa namanya? Pengawasan rutin setiap bulan itu memang tidak kita publikasi
Kenapa? Karena nanti akan kita apa namanya kumpulkan, kita akumulatifkan di 6 bulan, setiap LKHS 6 itu. bulan. Nah, LKS itu Mhm. nanti dia akan hasilnya nanti kan, jadi setiap bulan ini kan Oh. kita pengawasan nih, setiap bulan Mhm. pengawasan. Nanti hasil yang kita terima setiap bulan itu akan kita coba pertanyakan nanti di LKS. Nih, bulanan ini laporan bulanan kalian. Ini laporan bulan 6 bulan kalian yang kalian laporkan di LKS. Kita sinkronkan tuh. Apakah benar-benar konkret dan sama dengan apa yang mereka laporkan setiap bulan? Apakah ada yang berbeda? Kalau ada yang berbeda, maka di situ yang akan coba kita pertanyakan, kenapa bisa terjadi perbedaan itu? Gitu. Disitulah fungsi Nah, pengawasan tadi. Hmm. nah kalau ketahuan ada perbedaan itu dipertanyakan setelah itu apa, Bang? Biasanya. Nah, kita lakukan aturan yang ada. Apakah perbedaan-perbedaan ini menyalahi aturan yang ada, atau undang-undang yang ada, atau konstitusi yang ada? Kalau memang terkena pasal gitu ya, bahasa hukumnya, Hmm. terkena pasal, ada pasal yang dilanggar, maka akan kita laporkan dan kita buatkan laporan ke MPM agar MPM ini membuat sidang istimewa bersama presiden. Bahwasannya presiden diduga melanggar undang-undang sekian, pasal sekian, akibat adanya ketidaksinkronan gini-gini. Dan seperti itulah kira-kira bahasa formalnya. Maka akan kita Hmm. tindak lanjut. Jadi balik lagi ke aturan yang ada ya, Bang. Ya, tentu kita akan coba dengan. Ya, ini Bang, terima kasih sebelumnya berhubung waktunya terbatas hanya 1 jam untuk live. Ya, ya, makasih banyak. Bisa bisa apa sedikit berkata-kata lah Bang untuk ini penutup kata-kata penutup Bang. Oke, oke. Closing Closing statement ya. statement. Ya, betul. Ya, oke. Terima kasih kepada. Aduh, sepertinya ada gangguan dari DPM sendiri. Yang lain gitu ya, Mm-mm. agar mari sama-sama kita uh, bangkit gitu. Jangan sampai COVID-19 ini menjadi sebuah keterpurukan gitu. Ini luar biasa kan, Teknokrat bisa fight gitu dengan terkendalanya pandemi, tapi Teknokrat tetap bisa eksis gitu walaupun di media sosial gitu kan. Ya karena memang sekarang kita dunia pindah ke media sosial gitu kan. Di Unila kosong tapi di medsos kita rame gitu ya. Artinya kan ada medan tempur lain yang perlu kita fokuskan. Artinya spirit untuk teman-teman semua, jangan sampai kita kehabisan akal kreatif kita, kehabisan akal ide-ide cemerlang kita untuk bagaimana tetap melaksanakan kegiatan kita, gitu kan. Dan inti dari kegiatan-kegiatan yang kita rancang itu bukan pada tahap ritualnya, pemateri datang dalam satu ruangan, bukan, tapi esensi dari setiap kegiatan itu. Insya Allah kalau kita coba mengambil esensi dari setiap kegiatan itu, mau bagaimanapun bentuk ritualnya, kegiatan visualnya, itu akan tersampaikan gitu. Walaupun misalnya secara daring, Zoom meeting, Google meeting, itu menjadi spirit kita dan kita punya tetap semangat untuk menyelesaikan sampai akhir tahun. Nah, terutama untuk teman-teman ketua-ketua, pimpinan-pimpinan corona sebutannya ya, tahun 2020 yang dilantik tapi langsung terkena dampak COVID gitu. Nah, tidak bisa merasakan euforia secara langsung. Gak apa-apa, ini menjadi suatu challenge untuk kita, kesempatan untuk kita untuk bisa lebih menantang diri kita gitu ya, menantang diri kita bagaimana kita menghadapi sesuatu hal yang tidak pernah orang rasakan sebelumnya, dan kita menjadi orang yang pertama nih bagaimana keluar dari sesuatu yang baru ini dan menjadi pemenang di sana. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Bang sebelumnya udah ada waktu buat gabung di acara Teknokra Bang Alinggu sama Teknokra. Semoga Ya, DPM bisa kerja maksimal ya Bang, walaupun di tengah pandemi ini harapannya seperti itu. Ya, terima kasih Bang sekali lagi untuk teman-teman juga yang ya, sudah gabung sama-sama live teman-teman sama semua. ya, terima kasih buat teman-teman juga yang udah gabung dan ikut bersama kegiatan malam minggu bersama Teknokra dan DPMU. Terima kasih. Terima Eh, kasih. saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.